Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan mewawancarai salah satu pengurus pesantren mahasiswa Darussalam mengenai wujud sikap dan pemikiran kalam di masyarakat Muslim Nusantara. Bersama saya sudah ada Mas Hasan, salah satu pengurus pondok pesantren mahasiswa Darussalam. Mungkin langsung saja Mas. Untuk saya pertama, menurut jenengan apa yang dimaksud dengan wujud sikap dan pemikiran kalam? Menurut saya, soal ilmu kalam itu ilmu yang dimana konteksnya ilmu itu membahas tentang ketuhanan, dimana perilaku dan paham keagamaan itu dimana bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari pribadi masing-masing. Untuk pandangan yang keduanya, kenapa ilmu kalam harus dipelajari oleh umat Islam, khususnya oleh kaum milenial? Bukan diharuskan, akan tetapi alangkah lebih baiknya itu generasi milenial mengetahui gimana letak Tuhan dalam konteks kehidupan sehari-hari dan segala perilaku kita bisa diawasi dengan baik oleh Yang Maha Kuasa. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemikiran kalam tradisional berubah menjadi pemikiran kalam kontemporer? Untuk itu mungkin sebenarnya menurut saya itu tergantung dari pembaharu tiap organisasi ataupun tiap golongan. Entah itu kan semacam langkah atau progres dari setiap golongan gimana baiknya ilmu kalam ini baik untuk masyarakat ke depannya sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh ilmu kalam bagi masyarakat sekitar yang bersangkutan? Tidak perlu jauh-jauh ataupun mendalam, yang penting semua kalangan terutama yang kaum milenial itu mampu memahami sifat-sifat ketuhanan, sifat wajib, sifat mustahil ataupun sifat jais milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang lain nanti bisa lebih dalam setelah mengikuti beberapa jenjang ilmu kalam yang ditempuh. Kemudian menurut Mas Asa, bagaimana cara membangun wujud sikap dan pemikiran kalam? Karena pandangan orang kan berbeda. Untuk menurut pandangan saya, tidak tahu, saya sebenarnya tidak tahu, cuman alangkah andai satu golongan itu saling beriringan dengan baik, dengan progres setiap golongan itu sesuai keutamaannya masing-masing dengan satu tujuan dan tidak menghina golongan yang lain. Kemudian menurut jenengan, seberapa jauh penerapan ilmu kalam di masyarakat sini? Kurang tahu ya Mas, soalnya saya di sini masih juga pendatang Mas, jadi belum tahu gimana spesifikasinya tentang pengaplikasian ilmu kalam di masyarakat sini. Cuman daya minat masyarakat sini itu alhamdulillah lumayan bagus, apalagi minat akan misalnya ilmu-ilmu keagamaan, pembahasan kayak sholawatan atau pengajian gitu, alhamdulillah. Dan apakah Mas Hasan pernah menemukan perbedaan pemikiran ilmu kalam, dan bagaimana sampai menyikapi perbedaan pemikiran tersebut? Kalau saya netral maksudnya baiklah, ilmu kalam kan setiap golongan pasti mempunyai prinsip ilmu kalam masing-masing. Nah itu sama-sama bagusnya, sama-sama tujuannya, selagi tidak merendahkan prinsip golongan sebelah, prinsip golongan lain, ya aman-aman saja. Yang penting kita fokus dengan prinsip tujuan tiap golongan.
Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi wujud sikap dan pemikiran kalam di masyarakat Muslim Nusantara? Untuk faktornya mungkin dari keluarga, dari guru, dari teman, terus dari lingkungan sekitar di mana dia bekerja ataupun dia sekolah atau gimana. Kemudian apa saran jenengan untuk pemerintah dalam mendukung pengembangan sikap dan pemikiran kalam di masyarakat Muslim Nusantara? Untuk saran saya tidak ada, cuman ingin menyampaikan sedikit. Alangkah baiknya itu pemerintah mensupport di mana tiap golongan yang mempunyai prinsip ilmu kalam masing-masing itu disupport dengan baik, dibina, diawasi agar tidak menjatuhkan satu sama lain. Agar tidak ada perbedaan. Iya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih, apa saran jenengan untuk masyarakat Muslim Nusantara dalam mengenalkan sikap dan pemikiran kalam? Untuk saran saya, jangan terlalu fanatik pada satu golongan. Melihat dari beberapa banyaknya golongan prinsip ilmu kalam tersebut, itu kan pasti muncul beberapa perbedaan. Nah, tugas kita yang masih awam ataupun mengikuti satu golongan itu ya cukup menghargai golongan lain, selagi golongan lain itu tidak sampai menyeleweng dari akidah Islam ataupun merugikan bangsa. Mas, cukup sekian dari segala pertanyaan yang saya lontarkan kepada Anda. Menurut saya semua jawaban tadi yang bagus dan sangat membangun. Cukup sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.